Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu peserta webinar yang terhormat, saya sangat senang dapat bergabung dengan Anda semua untuk acara yang sangat istimewa ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal Anda yang padat untuk mengikuti webinar ini. Saya yakin kita semua akan mendapatkan banyak manfaat dari diskusi yang akan kita bahas bersama. Webinar kali ini akan membahas topik yang sangat relevan dan penting bagi kita semua. Saya akan berbagi berbagai aspek tentang membuat analisis soal sumatif siswa dengan Google Sheet, mulai dari langkah awal hingga bagaimana kita menggunakan Google Sheet sehingga strategi terbaik yang dapat kita terapkan dalam konteks ini. Saya berharap dengan informasi yang akan dibagikan, Anda akan meninggalkan webinar ini nantinya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang membuat analisis soal sumatif siswa menggunakan Google Sheet dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi rutinitas Anda. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Yanto N. Kusei dan saya akan menjadi pembicara webinar kali ini. Saat ini saya aktif mengajar di salah satu sekolah dasar yang ada di Sulawesi Tengah, dan saya sangat antusias untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan Anda semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendidikan Plus yang telah memberi saya kesempatan untuk berbagi dalam platform ini. Sebelum kita mulai, mari kita atur sedikit tertib. Silahkan pastikan Anda telah menaktifkan mikrofon dan kamera Anda untuk menghindari gangguan selama sesi. Namun, kami sangat mendorong Anda untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi pandangan Anda melalui fitur chat atau question and answer yang telah disediakan di Zoom. Saya yakin diskusi yang interaktif dan kolaboratif akan membuat pengalaman kita hari ini menjadi lebih berharga. Oke, tanpa membuang waktu, mari kita mulai dengan pengenalan tentang Google Sheet. Nah, Google Sheet adalah program pengolahan data yang berbasis website dan dikembangkan oleh Google. Program ini sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2006. Ya. Mulanya program ini dikembangkan oleh Web Teknologi yang selanjutnya diakuisisi oleh Google di tahun 2006. Google Sheet termasuk dalam jenis program G Suite lain seperti Google Doc, Google Form, dan Google Slide, di mana aplikasi ini bisa diakses melalui berbagai browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer, dan lain-lain. Bahkan Google Sheet juga bisa diakses melalui ponsel berbasis Android dan iOS ataupun berbagai browser di ponsel, sehingga pengguna lebih mudah untuk mengakses atau mengedit dan mengolah data melalui berbagai perangkat. Google Sheet juga sudah terintegrasi ke dalam Google Drive. Bisa juga diakses menggunakan pihak ketiga, yaitu Dropbox. Di tahun 2010, Google kemudian mengakuisisi program kolaboratif agar kesemuanya bisa saling terintegrasi hanya melalui satu akun Google. Dengan kata lain, Google Sheet sudah menjadi program terintegrasi dengan program lainnya, sehingga penggunanya bisa mengerjakan beberapa proyek di mana semuanya saling berkaitan. Pengguna juga memiliki kemudahan untuk membuka dokumen, meskipun program spreadsheet yang digunakan berbeda. Saat Anda bekerja dengan Google Sheet, Anda bisa mengunduh format
file lain seperti Microsoft Excel. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi Google Spreadsheet. Fungsi di sini ada 3 bagian. Yang pertama mengolah data. Nah, mengolah data ini di mana Google Sheet memiliki fungsi yang serupa dengan Excel. Penggunaannya diutamakan untuk melakukan pengolahan data, pengurutan data, dan manipulasi data ke dalam bentuk tabel. Biasanya penggunaan Google Sheet sering dimanfaatkan oleh instansi atau perusahaan untuk mengolah data berupa laporan keuangan, laporan pendidikan, laporan penjualan, laporan piutang, dan lain-lain. Perbedaan paling utama dari Google Sheets dan Excel yaitu terletak pada basis penyimpanan datanya, di mana penggunaan Google Sheets disimpan ke dalam cloud storage dan sementara Excel secara offline. Nah, fungsi yang kedua dari Google Spreadsheet yaitu kalkulasi matematisnya. Selain untuk melakukan pengolahan data, Google Sheet juga bisa digunakan untuk kalkulasi matematis. Misalnya penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan beberapa fungsi-fungsi lainnya. Dalam pembuatan laporan analisis misalnya, tentu saja kalkulasi matematis sangat dibutuhkan untuk menunjang hasilnya. Sehingga untuk bisa menggunakannya, Anda juga harus paham tentang rumus nanti yang akan digunakan dalam perhitungan Google Sheets agar bisa menghitung angka yang didasarkan pada kolom dan baris. Nah, yang ketiga itu bisa juga untuk membuat grafik ya. Selanjutnya, Anda juga bisa memanfaatkan Google Sheets untuk membuat grafik atau diagram dari data yang sudah dibuat. Fungsi ini tentu saja sangat membantu saat Anda melakukan analisa dalam beberapa periode sekaligus. Anda juga bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan penelitian, misalnya dalam bidang pendidikan, sehingga bisa mengambil satu kesimpulan dari pengolahan data, angka ke grafik atau diagram. Nah, kemudian kita masuk ke kelebihan Google Spreadsheet. Yang pertama yaitu kelebihannya berbasis cloud storage. Pada dasarnya Google Spreadsheet adalah software yang berbasis internet ya atau cloud, sehingga membuat penggunanya lebih mudah dan tidak memakan ruang penyimpanan di komputer. Dengan adanya cloud storage, tentu saja Anda tidak perlu takut akan kehilangan file yang disebabkan misalnya oleh komputer mati mendadak, koneksi hilang, listrik padam, atau hal-hal yang lainnya. Sebab apa yang sudah Anda kerjakan secara otomatis akan langsung tersimpan ke dalam cloud storage. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah lebih ringan. Karena berbasis internet, tentu saja Anda tidak perlu mengunduh software tersebut untuk diinstal ke dalam komputer. Hal ini akan meringankan kinerja dari perangkat yang Anda gunakan. Anda bisa langsung mengakses Google Spreadsheet melalui browser, kemudian membuka file tersebut dari cloud storage. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pengguna atau pelajar yang memang tidak terlalu banyak membutuhkan fungsi dari penggunaan spreadsheet. Kemudian yang ketiga, lebih fleksibel. Keunggulan dari Google Sheet selanjutnya bisa dilihat dari segi fleksibilitasnya, di mana Anda bisa mengaksesnya melalui berbagai perangkat dan sistem operasi. Misalnya dari ponsel yang menggunakan Android atau iOS, atau desktop yang menggunakan Windows atau Linux. Bisa juga menggunakan berbagai sistem operasi yang Anda pilih. Tidak hanya itu saja, Anda bisa langsung memberikan dan menerima feedback yang diberikan secara online,
sebab Google Sheet bisa digunakan dengan anggota dari tim Anda secara online. Nah, yang keempat, kelebihan Google Sheet yang keempat yaitu gratis. Nah, biasanya untuk bisa menikmati berbagai fitur yang ditawarkan Google Sheet ini, Anda tidak perlu membayarnya. Meskipun ada beberapa fitur berbayar, tapi tidak terlalu diperlukan untuk pengguna harian. Kita lanjut ke kekurangan Google Spreadsheet. Kekurangan ini yang pertama, ekstensi penyimpanannya. Ya, ekstensi penyimpanan seperti yang kita ketahui bahwa kalau di Microsoft Excel, filenya dapat kita simpan dalam ekstensi .xlsx atau .xls, kemudian ada lagi .csv, kemudian .txt dan PDF. Nah, tentu beragam pilihan ekstensi tersebut membuat Excel lebih unggul karena lebih banyak pilihan pemformatan ekstensi. Berbeda dari ekstensi yang disediakan oleh spreadsheet Google yang tersimpan di Google Drive, biasanya berakhiran ekstensi .gset dan bisa di-download dengan ekstensi XLSX, PDF, HTML, ODS, dan TSV, sehingga memang lebih terbatas daripada ekstensi yang dihasilkan oleh Microsoft Excel. Kemudian yang kedua adalah fitur profesional lebih terbatas. Ya, jadi bagi Anda yang memang sehari-harinya pekerjaannya hanya berkutat dengan angka dan data, secara khusus tentu Google Sheet masih cukup terbatas, sebab fitur profesional yang disediakan memang belum selengkap Excel. Kemudian yang ketiga adalah membutuhkan jaringan internet, yaitu ya kekurangan lain dari penggunaan Google Spreadsheet adalah harus selalu terhubung ke jaringan. Jaringan internet harus stabil. Kestabilan jaringan internet yang digunakan sangat berpengaruh pada kelancaran pengerjaan Google Sheet. Meskipun Anda tetap bisa mengunduh file spreadsheet adalah yang sudah dibuat ke dalam penyimpanan internal perangkat Anda, sayangnya ketika Anda membuka dan mengaksesnya harus kembali terhubung ke jaringan internet agar bisa menikmati berbagai fitur yang tersedia. Nah, jadi kesimpulannya, dengan Google Sheet, pengguna dapat membuat daftar atau tabel, grafik, dan formulir, serta melakukan berbagai operasi pengolahan data seperti pengurutan filter dan perhitungan otomatis dengan menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan. Spreadsheet yang dibuat di Google Sheet dapat diakses dan disunting secara bersama-sama oleh beberapa pengguna secara real time, memungkinkan kolaborasi yang efisien dan terpadu dalam satu dokumen. Baik, itulah sedikit penjelasan mengenai Google Spreadsheet, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita coba untuk membuat analisis soal dengan Google Spreadsheet. Ya, yang pertama-tama, oke, kita buka browser Chrome. Pada kotak URL kita ketik docs.google.com/spreadsheet. Kemudian kita klik ikon tambah pada kanan bawah spreadsheet dan masukkan judul dokumen, misalnya analisis soal ulangan harian 1 IPAS. Lalu kita klik tombol mulai mengedit. Pada layar kotak ada nampak kotak huruf horizontal A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini disebut kolom.
dan kotak angka vertikal 1 2 3 4 dan seterusnya disebut baris. Jadi ketika sel A1 kita klik, artinya kita berada di posisi kolom A baris 1. Sekarang pada sel A1 kita ketik nomor urut, sel B1 nama siswa, kemudian sel C1 pilihan ganda dengan bobot 1 jika benar menjawab opsi dan 0 jika salah memilih opsi pilihan ganda. Lalu kita sesuaikan jumlah sel pilihan ganda dengan asumsi 20 sel mewakili 20 nomor soal dengan cara memblok dan merapatkan kolom C hingga V. Nah, ini bisa kita lihat di layar. Tambahkan ya, sehingga mencapai 20 kolom. Kemudian kita rapatkan. Kemudian kita blok sel C1 hingga V1 dan klik ikon gabungkan sel. Pada sel W1 kita ketik isian dengan bobot 2 jika jawaban benar, 1 jika kurang tepat, dan 0 jika tidak dijawab. Kita coba membuat 10 sel untuk nomor soal isian dan mengaturnya lebih rapat. Nah, di sini sel nampak kurang ya, dari W sampai Z. Jika sel tampak kurang seperti di layar, kita tambahkan dengan cara blok kolom W hingga AF. Ya. Klik kanan dan sisipkan 10 kolom di kanan. Lalu lanjutkan dengan menggabungkan sel W1 hingga AF1. Nah, pada sel AG1 ketik uraian dengan bobot 3 jika jawaban sesuai, 2 jika kurang sesuai, 1 jika tidak terisi. Sesuaikan dan gabungkan sel. Nah, untuk merapikan sel nomor soal seluruhnya, blok kolom C hingga AK, lalu atur sesuai lebar yang diinginkan. Blok sel A1 hingga AK1 dan beri batas dengan mengklik ikon batas, lalu sejajarkan dengan mengklik ikon titik 3 dan memilih perataan vertikal dan horizontal sehingga nampak seperti di layar. Pada sel AL1 ketik nilai dan AM1 keterangan. Kita atur seperti langkah sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membuat penomoran otomatis dengan rumus row. Ya. Di sel A2, sekarang kita berada di baris kedua
Dan untuk ini kita untuk mendapatkan hasil 1, maka gunakan rumus sama dengan row buka kurung tutup kurung kurang 1 ya, dan tekan enter ya. Karena kita berada di baris kedua, maka kita kurang 1 barisnya. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin agar nomor urut disembunyikan jika nama siswa kosong? Nah, di sini kita bisa menggunakan gabungan antara rumus if dan rumus row. Kita tambahkan pada rumus sebelumnya, jadinya seperti ini ya. Sama dengan if buka kurung B2 sama dengan tanda kutip 2, tanda kutip 2, koma, tanda kutip 2, tanda kutip 2, koma, row, buka kurung, tutup kurung, kurang 1. Kemudian tutup kurung. Nah, artinya jika sel B2 kosong, maka nilai kosong. Jika tidak, maka baris dikurangi 1. Sekarang kita coba tes mengisi sel B2 dengan siswa 1. Nah, akan nampak secara otomatis angka jika sel siswa terisi. Salin sel A2 dengan Ctrl C, lalu blok A3 hingga A6, klik kanan, tempel khusus hanya formula, lalu tambahkan nama siswa sesuai cara berikut. Nah, berikutnya kita akan coba tambahkan baris dengan mengklik kanan baris 2 dan menyisipkan 1 baris di atas. Kita akan coba buat. Nah, tapi sebelumnya kita atur dulu posisi tampilan seperti di layar. Nah, sekarang kita akan coba tambah ya, otomatis rumus penomoran berubah ya. Tinggal ganti saja rumus di sel A3, jadi menjadi if B3 sama dengan kutip-kutip row kurang 2. Nah, ini akan secara otomatis berubah. Kemudian kita salin dan tempel ke bawah. Sekarang kita lanjut dengan penggabungan penggabungan sel untuk nomor urut, nama siswa, nilai, dan keterangan seperti langkah berikut. Nah, selanjutnya kita akan membuat penomoran soal menggunakan rumus kolom hampir sama dengan fungsi row tadi. Ya, pada kolom C posisi kita berada di kolom 3. Jadi untuk mendapatkan nilai 1, kita buat rumus di sel C2 yaitu sama dengan kolom buka kurung tutup kurung, kemudian kurang 2. Salin sel C2 dan tempel hingga kolom V2. Nah, sekarang coba Bapak Ibu praktekkan membuat penomoran soal, isian, dan uraian. Nah, mudah bukan? Langkahnya hampir sama dengan penomoran. Nah, kita tinggal melihat urutan kolom yang akan kita mulai.
Ya, untuk melengkapi tampilan, kita sedikit melakukan pewarnaan pada sel dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Kita pilih format, warna alternatif, dan memilih salah satu warna yang kita inginkan. Kita uncheck header sambil memilih-milih. Kita uncheck header dan footer ya. Kemudian kita klik tombol selesai, lalu kita blok A1 hingga AM2, kita beri warna. Nah, selanjutnya untuk melengkapi tabel analisis soal ini, kita buat keterangan tambahan seperti jumlah soal yang akan kita buat. Kemudian jumlah soal ini akan terhitung secara otomatis. Kemudian jumlah total bobot dan KKM. Kita mulai dengan jumlah soal yang dihitung secara otomatis. Ya, pada sel AO2 kita gunakan rumus count A untuk menghitung jumlah soal dengan rumus sama dengan count A buka kurung C3 titik 2 AK3, lalu enter. Nah, pada sel AO3 di sini kita akan buat kotak isian manual untuk jumlah bobot total seluruh soal. Jadi ini nanti akan kita edit secara manual. Jumlah total bobot dari keseluruhan soal. Kita berikan warna agar mudah diingat bahwa kolom ini tempat kita akan edit manual. Nah, kita asumsikan soal pilihan ganda misalnya sebanyak 20 nomor, isian sebanyak 10 nomor, dan uraian 5 nomor, dan dijawab benar. Jadi untuk pilihan ganda saya isi dengan angka 1 yang benar, isian angka 2 yang benar, kemudian uraian angka 3 yang dijawab benar. Maka jika dihitung total bobot keseluruhan antara PG, isian dan uraian 20 tambah 20 tambah 15, ya jumlah bobot sama dengan 55 bobot. Oh, yang di atas ini salah ya, rumusnya itu sama dengan sum. Kita ganti dengan count A C3 titik 2 AK3. Nah, jumlah soal di sini 35 nomor. Ya, untuk jumlah bobot kita buat di sel AL3 di sel
AO3 ya, di sel AO3 untuk ya, di AO3 kita isi dengan manual 55 bobot. Nah, sekarang kita buat rumus nilai di sel AL3 dengan rumus sama dengan sum buka kurung C3 titik 2 AK3 kemudian per dolar AO dolar 3 kali 100 ya. Dolar AO 3 dolar AO dolar 3 ini berasal dari jumlah bobotnya. Lalu tekan enter kali, kita kalikan dengan kita tambah nilai dolar 3 dolar AO dolar 3 kali 100, artinya menjumlahkan sel C3 hingga AK3 lalu dibagi dengan jumlah bobot di sel AO3 dan dikali 100 ya. Fungsi untuk dolar pada dolar AO dolar 3 yaitu untuk mempertahankan nilai bobot agar tidak bergeser pada saat di copy paste nantinya. Nah, sekarang kita coba ganti-ganti nilai uraiannya. Nah, di sini nampak desimal ini bisa kita atur di sesuaikan, kurangi, tambah angka desimal. Kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, kita coba ganti dengan uraian 3 nomor, pilihan ganda 10 nomor, isian 5 nomor. Di sini kita harus mengisi kembali jumlah bobot soal. Ya, di bobot soal di sini ada 29 bobot, yang mana pilihan ganda 10 kali 1, isian bobot 2 kali 5, uraian bobot 3 kali 3, jumlah 29. Jangan lupa sel jumlah bobot dihitung berdasarkan bobot di tiap jenis soal. Nah, sekarang untuk mengisi sel keterangan di mana siswa yang tidak melampaui KKM dinyatakan belum tuntas atau akan melaksanakan remedial, kita buat nilai standar KKM misalnya 65. Pada sel AM3 kita ketik rumus if buka kurung AL3 kurang dari dolar AO dolar 4 atau KKM-nya, koma, tanda ya, kita taruh dolar dolar AO dolar 4 ini agar nilainya tidak bergeser ketika di copy, koma, tanda kutip belum tuntas atau remedial, atau kita singkat saja BT garing RM tanda kutip 2, koma, tanda kutip 2, tanda kutip 2, tutup kurung. Ya, artinya jika nilai sel AL3 kurang dari KKM, sel AO4
maka belum tuntas atau remedi. Jika tidak, maka kosong. Kemudian kita salin dan kita coba menempel, ya, hanya formula saja. Dan sini nampak keterangan nilai 0 itu belum tuntas atau remedi. Nah, langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu bereksperimen dari hasil kerja analisis soal yang Bapak Ibu buat. Misalnya mengatur posisi desimal, hasil kerja siswa misalnya diisi secara random. Nah, sekarang analisis soal yang Bapak Ibu buat ini sudah bisa dipakai untuk mengisi jawaban dari soal-soal yang Ibu dan Bapak bagikan kepada siswa-siswi sekalian. Oke, tidak terasa kita sampai di akhir sesi. Semoga materi yang telah kita bagikan hari ini dapat memberikan wawasan baru dan bernilai bagi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Anda dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat untuk meningkatkan kualitas kerja atau kehidupan pribadi Anda. Jangan ragu untuk terus menjelajahi topik yang telah kita bahas ini. Ingatlah bahwa proses pembelajaran adalah perjalanan yang berkelanjutan. Semoga acara ini dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih lanjut di masa depan. Terakhir, tetaplah terhubung dengan kami melalui saluran komunikasi yang telah disediakan. Jika Anda memiliki pertanyaan tambahan atau ingin berbagi pemikiran, jangan ragu untuk menghubungi kami. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa di acara berikutnya. Semoga hari ini menyenangkan dan sukses selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.